Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise, ruang R004, Prodi Sistem Informasi, Universitas Jambi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas permodelan arsitektur sistem informasi, studi kasus PT Havintech Prima Mandiri. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Muhammad Ilhami ST MKom. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, saya sendiri Alif M. Anwar Tambunan dengan NIM 038, Bimo Aryansyah dengan NIM 056, Muhammad Rayan Saputra dengan NIM 075, dan Ahmad Arif Hidayat dengan NIM 107. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan tentang PT Havintech Prima Mandiri. PT Havitech Prima Mandiri adalah distributor coding machine and finishing machine yang berdiri pada tanggal 5 Juli 2005. PT Havintech Prima Mandiri bertempat pada Perumahan Gunung Sari Indah, Blok MM 47 Surabaya. PT Havintech Prima Mandiri memerlukan enterprise arsitektur karena perusahaan ingin kedepannya dapat bersaing dengan perusahaan yang lain dan juga mampu menyelaraskan bisnis data, aplikasi, dan teknologi. Sehingga dari itu, kami akan menampilkan bentuk pemodelan dari ketiga arsitektur sistem informasi tersebut, yaitu arsitektur data, aplikasi, dan teknologi, yang akan disampaikan oleh teman-teman saya berikut. Baiklah, yang pertama kita masuk ke arsitektur data. Dari gambar ini, saya akan menjelaskan tentang proses-prosesnya. Baik, di rangkaian proses pada suatu perusahaan servis mesin dan pemesanan barang, beberapa proses yang terlihat dalam gambar adalah di sini ada customer membuat pesanan barang melalui website, perusahaan mencatat pemesanan barang pada sistem pendataan, perusahaan mencari pemasok barang, pemasok barang mengirimkan barang yang dipesan ke gudang perusahaan, perusahaan menerima barang yang dikirimkan oleh pemasok dan mencatatnya pada sistem. Customer melakukan pembayaran untuk barang yang dipesan, perusahaan mencatat pembayaran yang diterima, perusahaan mengirimkan barang yang telah diterima, customer menerima barang yang dikirimkan. Dari rangkaian penjelasan tersebut, kita dapat simpulkan dari pemesanan barang, customer membuat pesanan barang melalui proses yang disebut dengan order processing. Pemesanan ini kemudian akan dibuatkan dalam bentuk dokumen pemesanan ataupun PO. Kemudian ada pendataan pemesanan. Dari gambar yang sebelumnya, setelah penerima pemesanan, perusahaan akan mencatat pada sistem pendataan. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan software pengolahan data atau database. Kemudian ada pencarian pemasok barang. Setelah mendapatkan pemesanan, perusahaan akan mencari pemasok barang yang sesuai dengan kebutuhan customer. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas barang. Kemudian pengiriman barang, setelah mencari pemasok yang sesuai, perusahaan akan mengirimkan barang yang dipesan kepada pemasok melalui pegawai pengirim. Penerimaan barang, perusahaan akan menerima barang yang dikirimkan oleh pemasok dan mencatatnya pada sistem pendataan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pemesanan yang telah diterima. Kemudian pembayaran barang, setelah barang diterima, customer akan melakukan pembayaran untuk barang yang telah dipesan. Pembayaran ini bisa dilakukan melalui transfer bank, kartu kredit, ataupun cash. Mencatat pembayaran, perusahaan akan mencatat pembayaran yang diterima pada sistem pendataan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran yang telah dilakukan sesuai dengan pemesanan yang telah dilakukan. Pengiriman barang kepada customer. Ini dilakukan setelah pembayaran diterima. Perusahaan akan mengirimkan barang yang telah dipesan. Kemudian customer melalui pegawai pengiriman. Barang ini akan dikirim melalui jasa pengirim ataupun melalui pegawai pengiriman yang telah ditunjuk. Kemudian terakhir, penerimaan barang oleh customer. Customer akan menerima barang yang telah dikirimkan oleh perusahaan. Dalam beberapa kasus, customer mungkin perlu memastikan atau pengecekan fisik ataupun pengecekan kualitas barang sebelum menyerahkan kepada pegawai ataupun departemen yang bersangkutan. Untuk mengakhiri proses pemesanan barang, perusahaan perlu mencapai beberapa langkah, yaitu pengiriman barang customer, konfirmasi, penerima barang, mengungkapkan tagihan, pembayaran. Dengan demikian, proses pemesanan barang dapat disetujui dan juga berjalan dengan sukses.
Selanjutnya pada bagian arsitektur aplikasi dan komunikasi antar aplikasi, gambar di sini menunjukkan arsitektur aplikasi untuk aplikasi pendataan mesin lainnya. Di sini kami akan membahas bagian utama dari arsitektur ini, yaitu yang pertama customer. Bagian ini mengatur data pelanggan. Pelanggan akan memiliki informasi seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya, registrasi customer. Dalam proses ini, data pelanggan baru akan diregistrasikan ke dalam sistem. Setelah berhasil diregistrasikan, sistem akan memberikan kode pelanggan untuk pelanggan baru. Kemudian, setelah itu, pembayaran barang. Dalam proses ini, pelanggan akan melakukan pembayaran untuk barang yang dipesan. Sistem akan mengatur data pembayaran yang dimasukkan oleh pelanggan. Selanjutnya, ada servis mesin. Dalam proses ini, mesin akan diservis. Mesin yang akan diservis akan dimasukkan ke dalam sistem bersama data servis yang akan dilakukan. Kemudian demonstrasi mesin. Dalam proses ini pelanggan akan melihat cara kerja mesin melalui demonstrasi yang diadakan oleh staf kami. Kemudian front office bagian ini mengatur pengaduan dan pemesanan mesin. Pelanggan bisa mengajukan pengaduan jika terjadi masalah dengan mesin mereka atau memesan layanan servis untuk mesin mereka. Selanjutnya, back office. Bagian ini mengatur administrasi internal seperti pengelolaan data pegawai, data pemesanan, data pengiriman, dan pelaporan keuangan. Yang selanjutnya, manajemen data customer. Bagian ini mengatur informasi data pelanggan. Pelanggan dapat mengakses data mereka kapan saja melalui aplikasi ini. Pada bagian manajemen data transaksi, bagian ini mengatur semua transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan. Kemudian pada bagian perawatan mesin, bagian ini mengatur informasi perawatan yang telah dilakukan pada mesin. Perawatan akan meliputi pergantian suku cadang, penggantian baterai, dan pemilihan yang lebih jenis lainnya. Kemudian pada manajemen keuangan, bagian ini mengatur data keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan penjualan mesin. Dan yang terakhir, pada manajemen data pegawai, bagian ini mengatur informasi data pegawai yang bekerja di perusahaan. Data pegawai akan mencakup detail seperti nama, alamat, dan posisi kerja. Baik, untuk selanjutnya adalah arsitektur teknologi. Dapat kita lihat bersama di sini bagaimana sistem terintegrasi untuk mempermudah transaksi antara customer, perusahaan, dan pihak ketiga. Dan juga terdapat beberapa komponen penting dalam sistem ini yang meliputi ada 16 komponen penting. Yang pertama itu ada e-registrasi yang digunakan untuk mengelola registrasi. Yang kedua ada e-service yang merupakan layanan customer yang mengatur bagaimana calon customer akan terhubung dengan si perusahaan. Yang ketiga ada mesin DBMS, merupakan mesin manajemen basis data. Dan keempat ada customer adalah pengguna akhir dari sistem yang akan melakukan transaksi melalui aplikasi si pemesanan. Dan yang kelima ada PT Hafintex Prima yang merupakan perusahaan yang menyediakan produk. Yang keenam ada mesin pemesanan, yaitu sistem yang digunakan untuk customer untuk melakukan pemesanan produk atau layanan. Dan yang ketujuh ada file server, merupakan tempat penyimpanan file yang akan diakses oleh sistem sendiri. Dan yang kedelapan ada mesin perawatan, merupakan sistem yang digunakan untuk mengatur perawatan yang dilakukan terhadap produk. Yang kesembilan ada mesin pembayaran. Sistem ini digunakan untuk mengatur proses pembayaran. Yang ke-10 ada e-demonstrasi. Dan sistem ini digunakan untuk mengatur demonstrasi produk yang dilakukan oleh perusahaan kepada customer. Yang ke-11 ada pengiriman, digunakan untuk mengatur proses pengiriman. Dan selanjutnya ada e-keuangan, yaitu sistem yang digunakan untuk mengatur aspek keuangan. Ke-13 adalah 88, yaitu adalah jaringan komputer yang menyambungkan berbagai komponen dalam sistem. Yang ke-14 ada server form, yaitu tempat penyimpanan data yang akan digunakan untuk formulir. Yang ke-15 ada database server, yaitu tempat penyimpanan data. Yang terakhir ada hosting, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola alamat web yang menjadikan titik akses customer dan perusahaan. Baiklah, setelah mendengarkan paparan dari
rekan-rekan tadi. Di sini saya akan memberikan kesimpulan, yaitu saat ini PT Hafintex Prima Mandiri mengalami kesulitan dalam bisnis layanan after sales service karena hanya mengandalkan aplikasi email dan WhatsApp tanpa memiliki SI atau TI. Hal ini menyebabkan keterlambatan dan kesulitan dalam menjalankan bisnis serta mengolah data dan dokumen di PT Hafintex Prima Mandiri. Usulannya adalah memasukkan SI atau IT untuk meningkatkan efisiensi bisnis layanan after sales service dan membuat website perusahaan sesuai dengan strategi bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang diperlukan. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.